kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Meziah yang akan memberikan Anda informasi penting dan juga menarik tentunya khusus untuk Anda pemirsa. Rehana, gimana hari ke-belasan puasa ini? Sebenarnya udah agak lumayan lemes dan lapar. Kamu punya rekomendasi warteg atau restoran nggak? Nggak boleh. Meskipun menu dari warteg ini lengkap, ini juga nggak kalah sama lengkapnya menu berita yang akan kami sampaikan kepada pemirsa. Masih kita akan membahas tentang konflik di Timur Tengah. Ada anak Ali Khamenei yang terpilih untuk menjadi pimpinan tertinggi. Lalu juga ada Bahrain yang diserang lagi dan juga masih banyak berita lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Nah, tapi sebelum itu ya kita buka dulu Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Pemirsa, tebing tinggi setinggi 30 meter di Brebes, Jawa Tengah longsor dan juga merusak bangunan sekolah dan memutus jalan penghubung antar kecamatan. Inilah detik-detik sebuah bangunan MCK sekolah di SMP Muhammadiyah 03 Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ambruk diterjang longsor pada Minggu pagi hingga viral di media sosial. Warga yang menyaksikan ambruknya bangunan sekolah terlihat panik dan berlarian. Longsor sepanjang 20 meter dengan kedalaman 30 meter turut menyebabkan jalan penghubung antar Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bumi Ayu di Brebes terputus. Tidak hanya itu, longsor juga mengancam seluruh bangunan ruang kelas SMP Muhammadiyah Paguyangan yang tepat berada di atas tebing. Proses belajar siswa pun saat ini dipindahkan ke Madrasah Diniyah di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan. Beralih ke kabar perampokan pemirsa, sebuah kamar kos di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibobol pencuri di siang hari. Tidak hanya mengambil alat elektronik, pelaku juga mencuri kue nastar milik korban. Layaknya penghuni kos, pelaku pencurian ini dengan santainya memasuki sebuah indekos melalui pintu gerbang yang tak dikunci. Pelaku bersaksi seorang diri dengan memanfaatkan sepinya situasi saat para penghuni tengah bekerja. Ia kemudian naik ke lantai atas dan mulai menyisir koridor untuk mencari kamar-kamar yang mudah dibobol. Selain sebuah komputer jinjing dan ponsel seharga belasan juta rupiah, pelaku juga membawa kabur setoples kue nastar yang baru saja dibeli korban untuk lebaran nanti. Saat ini pelaku masih tengah diburu oleh pihak kepolisian. Pasca ramai di media sosial pemirsa terkait sebuah restoran yang ini adalah pemilik restoran Bibi Kelinci yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan ITE atas laporan pembelinya yang dituding membawa kabur makanan. Minggu sore, Bareskrim Polri akhirnya membuka ruang mediasi bagi kedua pihak. Kasus pemilik restoran Bibi Kelinci dan pembelinya yang sempat menghebohkan dunia maya akhirnya menemukan titik damai. Hal ini terjadi setelah kedua pihak dipertemukan untuk mediasi di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Upaya perdamaian ini disepakati setelah kedua pihak sama-sama setuju untuk mencabut laporan di kepolisian. Bentar Kak, mediasinya gimana Kak? Saya maafin, gitu aja. Dimaafin? Laporan yang di Polsek, ya Polsek itu tetap lanjut terus ya Mbak? Saya maafin 100%. Di Polsek udah nggak ada, udah dicabut juga berarti Mbak? Iya, saya mau tidur soalnya. Dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing para pelapornya, ya. Maka tentunya dalam proses berita acara mediasi, kemudian pencabutan, dan tadi di hadapan kita semuanya melakukan penghapusan di media sosial masing-masing yang memang itu menjadi kesepakatan dan perdamaian. Bang, hasil mediasinya Bang, sama
Sebelumnya aksi saling lapor terjadi pada September 2025 silam. Saat itu pemilik restoran melaporkan pembelinya ke Polsek Mampang atas kasus dugaan pencurian. Sementara pembeli Zendi Kusuma melaporkan pemilik restoran Nabila Obrin ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Beralih kita update informasi mengenai pembunuhan yang terjadi di Jawa Barat, pemirsa. Di mana pelaku pembunuhan bocah berusia 12 tahun di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berhasil ditangkap. Pelaku yang diketahui merupakan kakak tiri korban mengaku sakit hati dengan ucapan korban sehingga tega membunuhnya. Kasus pembunuhan bocah berusia 12 tahun di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat akhirnya menemui titik terang. Pelaku yang diketahui merupakan kakak tiri korban berhasil diamankan di kediamannya di daerah Kabupaten Cianjur. M. Zulhahwi alias MZ akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Azmi Sani, bocah 12 tahun yang merupakan adik tirinya sendiri. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi rumah ibunya untuk bertemu dan membicarakan perihal usaha rumah kontrakan. Namun sesampainya di sana hanya ada korban seorang diri di rumah. Diketahui keduanya sempat berbincang dan berujung dengan pelaku yang mengaku sakit hati dengan ucapan korban. Pelaku yang marah kemudian pergi ke belakang rumah, menemukan sebilah parang dan langsung menyerang korban hingga korban meninggal dunia.